Oke teman-teman, selamat datang kembali. Jadi pada tutorial kali ini kita akan membahas bagian menu, tab menu. Jadi pada tab menu ini terdiri dari file, home, insert, sampai pada view. Bagi teman-teman yang belum mengetahui lebih detail pada bagian-bagian penting dalam Microsoft Word, teman-teman bisa ikuti dulu video saya yang sebelumnya saya sudah buat. Saya taruh linknya di pojok kanan atas, kalian bisa ikuti dulu supaya lebih gampang untuk mengikuti video-video saya yang akan datang. Oke, jadi pada tutorial ini kita akan fokus ke bagian home. Jadi pada bagian home ini memiliki 5 ribbon, yaitu clipboard, font, paragraph, styles, dan editing. Jadi ini dinamakan ribbon. Oke, jadi masing-masing ribbon memiliki icon yang sering kita gunakan. Akan kita bahas pada tutorial kali ini. Jadi saya harap di bagian clipboard ini kalian sudah mengerti karena kalian sering pakai atau sudah di luar kepala. Kita akan lanjut ke bagian font. Oke, jadi di bagian font ini ada yang dinamakan bold. Bold ini untuk menebalkan teks, dia akan jadi tebal begini, dan italic ini untuk memiringkan teks, dia akan miring begini, dan underline ini untuk garis bawahi. Oke, garis bawahi kita bisa mengatur sendiri mau pakai garis bawah yang mana, mau pakai gelombang atau titik-titik, tergantung pada kebutuhan kita masing-masing. Oke, kemudian ada juga yang namanya strike through. Strike through ini untuk mencoret kata. Oke, di sini contoh di Microsoft kita bisa mencoret. Oke, jadi begini ya, coret begini. Kemudian ada juga yang namanya subscript. Subscript ini biasa kita gunakan pada rumus kimia, itu HO2. Oke, 2 biasa begini, besar coba begini, tapi ketika kita pakai subscript ini dia akan menjadi kecil. Dia akan menjadi kecil. Oke, kemudian di bagian superscript ini untuk membuat huruf menjadi pangkat, contoh 2 pangkat 2. Oke, klik dahulu baru pangkatkan ya. Kemudian ada yang namanya text effect. Text effect ini untuk memberi efek pada setiap kata. Kita bisa pilih di sini. Oke, text effect ini kita bisa pilih bagian sini. Biasanya gunakan untuk membuat judul, dan yang text high color ini untuk memberi warna seperti pada stabilo, warna hijau begini, warna biru muda. Kemudian ada juga font color untuk memberi warna pada teks. Kita mau warna kuning, warna merah, dia akan jadi seperti ini. Oke, kemudian ada calibri pada atau font. Kita bisa menggunakan algebraian, tergantung pada kebutuhan masing-masing, tapi umumnya biasa pakai calibri. Dan ada juga size-nya atau font size ini untuk mengubah ukuran, mengatur ukuran. dan
grow font ini untuk kelipatan naik 2 kali ke atas. Contoh dia ada 12, kita naik jadi 14, 16, 18, dia semakin lebih besar lagi. Kalau untuk shrink font ini untuk mengecilkan 2 kali ke bawah, 16, 14, 12, oke, dia lebih kecil lagi. Kemudian di bagian change case ini, untuk change case ini berfungsi untuk mengubah teks yang kita blok atau seleksi menjadi kapital, huruf kecil, dan pengaturan lainnya. Contoh di sini kita misalnya di sini huruf B kecil ya, B kecil, kita menggunakan sentence case ini untuk membuat huruf pada kata pertama itu menjadi besar. Contoh kita blok, kemudian pilih sentence case, oke, B nya jadi kapital ya. Kemudian ada lowercase untuk untuk membuat huruf menjadi kecil semua. Kemudian ada uppercase untuk membuat kata jadi huruf kapital semua. Kemudian ada capital each word, ini membuat setiap kata, awal dari setiap kata menjadi capital each. Oke, B, M, W. Dan yang terakhir toggle case ini untuk sebaliknya dari capital each. Oke, B, M, W menjadi huruf kecil, sedangkan yang lain huruf kapital semua. Oke, kemudian ada clear format ini untuk membuat kata ini menjadi default atau menjadi semula. Contoh di sini kita sudah edit. Ketika kita klik pada icon clear format ini, dia akan menjadi semula. Oke. Ketika kita kasih warna, kasih algebra begini, oke, kasih algebra begini, kita klik pada clear format ini, dia akan menjadi semula. Jadi begini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut pada bagian paragraf, teman-teman jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bagikan video ini kepada teman-teman yang mungkin juga memerlukannya. Jadi sekarang kita lanjutkan dengan membahas bagian paragraf. Oke, jadi di bagian paragraf ini ada beberapa icon di sini. Kita membahas satu persatu. Oke, yang pertama di bullet. Bullet ini berfungsi untuk membuat list atau daftar dengan format bullet dan format. Contoh di sini kita buat kita pilih yang ini. Oke, kemudian kita ketik sini, enter. Oke, dia akan jadi seperti ini. Kalau kita mau ubah, kita tinggal pilih lagi. Oke, tergantung pada kebutuhan masing-masing. Oke, selanjutnya di bagian numbering ini berfungsi untuk membuat nomor pada daftar. Contoh di sini, oke, dia akan otomatis numbering. Kemudian ada juga multi level list. Multi level list ini berfungsi untuk membuat list terdiri dari beberapa tingkatan. Contoh kita mau membuat rendang. Contoh yang pertama, kita klik pada multi level list, pilih library, pilih bagian mana. Contoh kita pilih yang ini, kemudian kita pilih yang ini.
Oke, kemudian kita ketik peralatan yang dibutuhkan. Oke, peralatan yang dibutuhkan, enter. Oke, dia otomatis akan menjadi Romawi 2. Kita mau membuat levelnya lebih dalam, kita bisa klik pada tombol tab atau bisa klik pada decrease indent dan increase indent. Oke, sekarang kita membuat increase indent. Oke, dia akan menjadi 1. Peralatan yang dibutuhkan, contoh di sini mangkok, enter. Sendok, enter. Oke, kita mau membuat Romawi 2, kita bisa klik di bagian decrease indent. Oke, atau di shortcutnya shift plus tab, kemudian bahan-bahan, enter. Pilih lagi di bagian decrease indent, increase indent, kemudian bahan-bahan, contoh daging dan seterusnya. Oke, selanjutnya fungsi dari decrease indent kalian sudah tahu, nah increase indent. Selanjutnya bagian sort ini fungsinya untuk membuat mengurutkan data pada dokumen, umumnya digunakan pada tabel. Atau contohnya di sini kita membuat 1, 2, 5, 4, 3, 4. Oke, kita mau mengurutkan ini nomor, kita bisa klik pada bagian sort ini, kemudian pilih number, pilih ascending. Oke, dia akan secara otomatis diurutkan. Atau kita juga bisa pilih descending, maka tampilannya akan terbalik, 5, 4, 3, 2, 1, satunya di bawah. Bisa pilih descending. Oke, dia akan kebalik. Oke, ini fungsi untuk nomor. Kalau contoh di sini kita menggunakan huruf, contoh di sini ant atau dog, ant, cow, buffalo. Oke, jadi kita mengurutkan ini, kita bisa blok terlebih dahulu, kemudian pilih sort text. Yang tadi number, sekarang text, kemudian pilih ascending, klik OK, maka A, B, C, D. Kalau mau kebalikan tinggal pilih descending. Oke, A nya di bawah, D nya di atas. Oke, kemudian kita lanjut pada bagian show or hide. Show or hide ini fungsinya untuk menunjukkan berapa spasi dan berapa enter yang kita pakai di dokumen kita. Kita klik begini. Oke, jadi di sini ada berapa spasi, 1 enter, yang ini enter, 1 enter. Kalau kita lokal enter di sini, maka dia akan muncul, dia akan tampil 2. Enter lagi, oke, dia akan tampil 2. Kalau di sini kita tambahkan lagi spasi, maka titik ini menunjukkan bahwa spasi. Kita tambahkan spasi, maka dia akan titik 2, 3, 4. Oke, jadi fungsi dari show and hide begitu. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke bagian align text left. Align text left ini untuk membuat rata kiri.
jadi begini, membuat rata kiri. Nah, rata kiri. Kemudian ini untuk center, ini untuk membuat rata tengah, dan ini align text right, ini rata kanan, dan yang di justify ini untuk rata kiri dan kanan. Oke, jadi begini. Kemudian ada line and paragraph spacing. Kita ini fungsinya untuk mengatur jarak atau ruang baris teks. Contoh kita pilih yang 1.5 atau 2.5, dia akan lebih spasinya tambah lagi. Oke, kemudian shading ini fungsinya untuk mengubah warna pada bagian latar belakang teks. Jadi di sini kita pilih ya, membuat warna kuning. Oke, dia akan warna kuning. Ini shading ini berbeda dengan text hide color. Kalau text hide color ini fungsinya untuk memberi seperti stabilo, memberi satu kata. Kalau shading ini membuat satu baris, jadi berwarna semua. Oke, kemudian yang terakhir ada bottom border untuk membuat kotak. Contoh di sini kita membuat kotak pada bagian ini. Kita pilih pada outside border. Oke, dia akan jadi kotak begini. Kemudian pilih lagi yang ini sampai di sini, outside border. Oke, dia akan jadi kotak begini. Oke, jadi teman-teman, selanjutnya kita akan membahas pada bagian style. Ini kita biasa umumnya menggunakan normal yang begini, body text, heading, list, paragraph. Teman-teman bisa menggunakan. Selanjutnya kita masuk pada bagian editing. Ini ada find, ada icon find, replace, select ini sama seperti Ctrl A untuk select semua. Oke, kita membahas bagian find. Ke find ini kita akan mencari kata. Contoh di sini kita mencari kata negara. Oke, dia akan tandai semua kata negara. Dia akan tandai semua. Kita juga bisa mengganti menggunakan replace ini negara atau kata mana yang kita mau ganti. Contoh negara, kita mau ganti menjadi N besar semua, N kapital semua, negara. Replace all. Oke. Maka kata negara akan menjadi huruf N nya menjadi kapital semua. Oke, ini fungsinya replace pada ribbon editing. Oke teman-teman, sekian tutorial dari saya. Terima kasih telah menonton video ini dan mengikuti tutorial ini sampai selesai. Saya harap informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan membantu Anda dalam pekerjaan sehari-hari. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah jika Anda memiliki pertanyaan atau saran untuk perbaikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya.